Setiap pagi aku selalu olahraga tanpa bra. Bukan sengaja pamer, cuman lebih nyaman. Tank top tipis abu-abu dan legging hitam sudah cukup membungkus tubuhku. Tipis, terlalu tipis mungkin. Tapi aku suka melihat bayangan lekuk tubuhku di kaca jendela. Pinggang ramping, perut rata, pinggul membulat, keringat mengilap di kulit. Hasil setahun disiplin aerobik. Tubuh ini satu-satunya hal yang benar-benar bisa aku banggakan setelah hidup sendirian. Musik dari ponsel mulai berdentum pelan. Aku angkat tangan. Gerakan pertama, tarik napas. Turunkan pinggul. Melenting. Kain legging menempel makin erat tiap kali aku berkeringat. Kadang aku sendiri sadar, gerakanku terlalu menggoda. Tapi ya sudahlah. Ini rumahku. Teras kecil ini wilayahku. Siapa juga yang lihat? Sampai suatu pagi, aku merasa diawasi. Bulu kudukku meremang. Seperti ada tatapan menempel di kulit. Pelan aku melirik. Rumah sebelah, tirai jendela bergerak sedikit. Sepersekian detik. Lalu diam. Mungkin cuma angin. Atau mungkin bukan. Aneh. Jantungku malah berdetak lebih cepat. Bukan takut. Lebih ke sadar. Seperti tubuhku tiba-tiba ingin terlihat. Gerakanku melambat. Aku membungkuk. Pura-pura peregangan. Keringat menetes di leher. Turun ke dada. Tank top basah menempel mengikuti bentuk. Aku bisa merasakan udara pagi menyentuh kulit lembabku. Dingin, tapi juga bikin merinding. Kenapa rasanya seperti ada mata yang terus mengikutiku? Dan kenapa aku tidak benar-benar ingin berhenti? Siang harinya, aku akhirnya bertemu tetangga itu. Pak RT. Namanya Adrian. Umurnya sekitar 40-an. Tinggi, bahu lebar, rapi. Wajahnya dewasa, tegas. Tapi matanya tajam. Seperti pria yang terlalu lama hidup sendirian. Baru pindah ya, Mbak? Tanyanya ramah. Aku senyum. Ya, Pak, Shirley. Kami berjabat tangan. Telapak tangannya hangat, besar. Saat kulit kami bersentuhan, entah kenapa perutku terasa mengencang. Aneh. Padahal cuma salaman biasa. Tapi genggamannya lama. Sedikit terlalu lama. Kalau ada apa-apa, bilang aja. Like, biar. Nada suaranya berat. Tenang. Maskulin. Aku mengangguk. Siap, Pak Arti. Tapi saat aku berbalik pergi, aku bisa merasakan tatapannya di punggungku. Turun perlahan, seperti menyentuh tanpa benar-benar menyentuh. Dan sialnya, kulitku malah terasa hangat. Malamnya aku rebahan di kasur. Jendela kamar menghadap rumahnya. Lampunya masih menyala. Entah kenapa aku membayangkan sesuatu. Kalau tadi pagi, benar dia yang melihatku olahraga. Apa yang dia pikirkan? Apa dia menatap lama? Apa dia menikmati? Pikiranku terlalu liar. Aku menutup mata, tapi bayangan matanya terus muncul. Dalam, diam, lapar. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah, aku merasa tidak benar-benar sendirian. Aku sengaja memilih tank top putih pagi itu. Tipis, lembut, dan entah kenapa, sedikit terlalu ketat. Aku memang ingin terlihat menarik. Celana jeans ketat membungkus pinggulku, sementara tank top itu mengikuti lekuk dada tanpa ampun. Aku bercermin sebentar. Terlalu mencolok enggak ya? Tapi sudahlah. Cuma urus administrasi. Paling 10 menit. Rumah Pak RT persis di sebelah. Langkahku pendek, tapi jantungku anehnya berdebar. Kenapa gugup gini sih, Sher? Aku cuma ketemu tetangga. Bukan mau kencan. Permisi, Pak. Pintu terbuka. Dia langsung berdiri di sana, kaos hitam, celana rumah. Santai. Tapi justru itu yang bikin terlihat maskulin. Bahu lebarnya memenuhi kusen pintu. Masuk aja, Shirley. Suara beratnya rendah, hangat. Aku masuk. Sepi. Hanya kami berdua. Terlalu sunyi sampai aku bisa dengar napasku sendiri. Dia duduk di seberangku sambil membuka map berkas. Aku menjelaskan data diri. Nama, pekerjaan, nomor KTP. Tapi setiap kali aku bicara, aku merasa ada yang aneh. Tatapannya. Bukan ke wajahku. Turun, pelan. Lalu cepat-cepat kembali naik, seolah pura-pura sopan. Tapi terlambat. Aku sudah sadar. Dia melirik dadaku. Tank top putih ini memang pengkhianat. Duduk membuat kainnya tertarik. Membentuk lekuk yang terlalu jelas. Aku bahkan bisa merasakan udara dingin AC menyentuh kulit tipis di balik kain.
Dadaku naik turun sirama napas. Dan matanya selalu kembali ke sana. Sekilas. Lalu lagi. Dan lagi. Seperti magnet. Aneh. Harusnya aku risih. Tapi yang kurasakan justru hangat. Perutku mengencang. Ada sensasi geli menjalar sampai tengkuk. Jadi dia benar-benar memperhatikanku? Sebegitu jelasnya. Shirley kerja apa ya tadi? Tanyanya. Berusaha terdengar santai. Tapi suaranya serak. Seperti tenggorokannya kering. Aku tersenyum kecil. Saya freelance desain, Pak. Banyak kerja dari rumah. Oh. Matanya turun lagi. Lama kali ini. Tak buru-buru, aku hampir bisa merasakan tatapannya menyentuh kulitku. Panas. Pelan. Seperti tangan tak terlihat. Aku menyilangkan tangan refleks. Tapi gerakan itu malah makin menonjolkan bentuknya. Sial. Dia terdiam. Menelan ludah. Jelas sekali. Aku pura-pura tidak lihat. Tapi jantungku berdetak makin cepat. Kenapa reaksinya bikin aku senang? Saat aku berdiri pamit, jarak kami terlalu dekat. Lengannya menyentuh lenganku. Hangat. Keras. Bau sabunnya maskulin. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Tangannya refleks menahan pinggangku. Telapaknya besar. Kuat. Menempel beberapa detik terlalu lama. Dan dunia seperti berhenti. Kalau ada apa-apa, panggil aja saya. Bisiknya pelan. Dekat sekali. Napasnya menyentuh telingaku. Aku cuma mengangguk. Tenggorokanku kering. Keluar dari rumah itu kakiku lemas. Aku sadar satu hal. Tatapannya tadi bukan sekadar ramah tetangga. Itu tatapan pria dewasa pada perempuan. Lapar. Menahan diri. Dan entah kenapa, aku merasa aku juga mulai menunggu dia melihatku lagi. Pagi itu matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Atau mungkin tubuhku saja yang terlalu panas. Aku memutar musik keras-keras di teras. Legging hitam dan sport bra melekat di kulitku. Setiap gerakan aerobik membuat napasku memburu, dada naik turun cepat, keringat mengalir dari pelipis turun ke leher. Aku sengaja tidak menutup tirai. Entah kenapa, ada bagian kecil dalam diriku yang berharap seseorang melihat seseorang di rumah sebelah. Lompatan, gerakan pinggul, tangan terangkat ke atas kepala. Kain ketat mengikuti semua lekuk tubuhku tanpa ampun. Aku bisa merasakan tatapan itu lagi. Bahkan tanpa melihat, seperti ada mata yang diam-diam mengawasi. Dari balik jendela, dari balik tirai. Pak RT, Adrian. Nama itu tiba-tiba terlintas begitu saja. Dan perutku terasa aneh. Mengencang. Fokus share, gemamku. Tapi bayangannya malah makin jelas. Tatapannya kemarin. Caranya menelan ludah. Tangannya yang besar saat memegang pinggangku. Hangat. Kuat. Maskulin. Aku menggigit bibir tanpa sadar. Sial, kenapa aku kepikiran dia terus? Setelah selesai, aku masuk rumah. Tubuhku lengket oleh keringat. Kaosku basah. Napas masih berat. Harusnya aku langsung mandi. Tapi aku malah menjatuhkan diri ke sofa ruang tengah. Sepi. Hanya suara kipas angin berputar pelan. Dan detak jantungku sendiri. Tanganku meraih ponsel. Entah dorongan apa. Jempolku bergerak sendiri. Mencari. Menggulir. Video-video yang biasanya tak pernah berani kutonton. Hari ini, aku tidak peduli. Layarnya menyala. Gambar bergerak. Dua tubuh saling mendekat. Napas berat. Bisikan pelan. Tapi anehnya, wajah pria di layar itu perlahan berubah. Bukan dia lagi. Bukan aktor asing. Yang kulihat, Adrian. Kaos hitamnya. Bahu lebarnya. Tatapan tajamnya. Cara dia memandangku seolah ingin menelanku hidup-hidup. Dadaku bergetar. Kenapa dia sih? Bisikku. Tapi aku tak menghentikannya. Kakiku terlipat di sofa. Punggungku bersandar. Napas makin pelan. Tanganku bergerak tanpa sadar, menyusuri kulitku sendiri. Hangat. Sensitif. Seolah tubuhku mencari sesuatu yang tak ada. Bayangannya makin dekat. Seakan dia benar-benar di sini. Menyentuhku. Membisikkan namaku. Mataku terpejam, aku tenggelam dalam imajinasi. Dalam ruang sepi itu hanya ada aku dan khayalan tentang lelaki dari rumah sebelah. Detik terasa lama, udara terasa berat. Sampai akhirnya, gelombang hangat menjalar dari ujung kaki ke kepala. Tubuhku menegang, lalu perlahan melemas. Seperti badai kecil baru saja lewat. Aku membuka mata.
Langit-langit ruang tamu terlihat kosong. Napas tersisa pelan. Pipiku panas. Astaga, aku benar-benar membayangkan Pak RT barusan. Aku menutup wajah dengan tangan. Malu. Tapi juga puas. Dan yang lebih berbahaya, aku tahu ini bukan terakhir kalinya. Sepertinya, aku mulai menginginkan dia. Lebih dari sekadar tetangga. Seharian aku gelisah. Sejak pagi tadi olahraga, pikiranku cuma satu. Adrian, Pak RT yang terlalu sering melintas di kepalaku. Setiap buka jendela, aku refleks melirik rumah sebelah. Tirai tertutup. Sepi. Aneh. Justru karena tak terlihat, aku makin penasaran. Malamnya aku rebahan di sofa. Rambut masih setengah basah habis mandi. Kaos longgar. Celana pendek rumah. Televisi menyala tapi tak benar-benar kutonton. Tanganku menggulir ponsel tanpa arah. Sampai tiba-tiba, ceng. Notifikasi WhatsApp. Nomor baru. Foto profilnya, dia. Jantungku langsung melonjak. Adrian Pacarty. Malam Shirley. Ini Adrian. Tadi baru simpan nomor kamu dari data warga. Gak ganggu kan? Aku menatap layar lama sekali. Kenapa rasanya seperti anak SMA mau balas chat gebetan? Konyol. Aku tarik napas. Balas santai. Aku. Oh Pak Ert, gak kok. Ada apa ya? 3 detik. Centang biru. Langsung mengetik. Cepat sekali. Adrian. Cuma mau bilang. Olahraga paginya rajin banget. Aku membeku. Tanganku berhenti. Dia lihat. Berarti dia benar-benar lihat. Pipiku panas. Aku. Lo kok tahu? Ngintip ya, Pak. Beberapa detik tak dibalas. Lalu muncul. Adrian. Bukan ngintip. Kebetulan jendela saya hadap teras kamu. Susah nggak lihat? Jantungku berdetak makin keras. Susah nggak lihat? Maksudnya apa itu? Aku. Memangnya kelihatan banget ya? Balasan datang lebih lama kali ini. Seperti dia sedang memilih kata. Adrian. Lumayan. Gerakannya energi, bikin semangat pagi. Aku menggigit bibir. Kalimatnya sopan, tapi nadanya tidak sepenuhnya polos. Aku. Semangat olahraga maksudnya kan, Pak? Adrian. Iya, olahraga. Yang lain juga. Dadaku terasa hangat. Kenapa chat sederhana begini bisa bikin perutku melilit? Aku menyilangkan kaki di sofa, mencoba tenang. Obrolan berlanjut. Tentang hal sepele. Tentang aku tinggal sendiri. Tentang dia juga. Tentang masak. Tentang hujan. Tapi di sela-sela itu, selalu ada kalimat nakal. Adrian. Kalau keran atau listrik rusak, panggil saya aja. Aku. Gratis nggak Pak jasanya? Adrian. Tergantung. Dibayarnya pakai apa? Aku sampai tertawa kecil sendiri. Ya ampun, Pak RT genit juga ternyata. Jam sudah hampir tengah malam. Tapi kami masih chat. Tak ada yang mau mengakhiri duluan. Seperti sama-sama menunggu. Terakhir dia kirim. Adrian. Shirley. Besok olahraga lagi? Aku menatap layar. Jantungku pelan tapi berat. Aku. Iya, kenapa? Balasan datang. Pendek. Tapi bikin napasku tercekat. Adrian, biar saya bangun lebih pagi. Aku mematikan layar, tersenyum sendiri di ruang gelap. Jadi, dia memang sengaja ingin melihatku. Dan entah kenapa, aku malah tak sabar menunggu pagi. Pagi itu aku berdiri lama di depan cermin kamar. Hanya bikini hitam sederhana yang menempel di kulit. Pinggangku ramping. Rata. Pinggul membulat pas. Dan dadaku terlalu penuh untuk ukuran tubuh sekecil ini. Kain tipis itu bahkan seperti kewalahan menahannya. Dari samping lekukannya makin jelas. Entah sejak kapan aku mulai berdandan. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk seseorang yang jendelanya menghadap terasku. Aku tersenyum kecil. Iseng aja share bisiku, pura-pura tak bersalah. Lalu lemariku buka. Hari ini aku memilih sport bra lebih terbuka. Celana ketat sangat pendek. Aku menatap cermin sekali lagi. Terlalu berani? Atau memang sengaja? Musik menyala. Aku mulai bergerak di teras. Stretching, pinggul berputar. Setiap gerakan membuat kain itu menempel erat di tubuhku. Keringat muncul pelan, membuat kulitku berkilau. Aku pura-pura fokus.
Tapi mataku sesekali melirik rumah sebelah. Tirai jendela sedikit terbuka. Aku tahu dia di sana. Dan anehnya, aku malah makin semangat bergerak. Setelah selesai, aku masuk rumah dengan napas memburu, tubuh panas. Jantung cepat, seperti habis dikejar sesuatu yang tak terlihat. Aku baru saja duduk di tepi kasur saat... Ceng, WhatsApp, dia, Adrian. Pagi banget olahraganya. Aku tersenyum. Aku, biar sehat pak. Beberapa detik, balasan muncul. Adrian, Shirley, boleh jujur nggak? Entah kenapa dadaku berdebar. Aku, kenapa jadi serius gitu? Bilang aja. 3 titik mengetik lama sekali. Seperti dia ragu. Lalu, Adrian, tadi kamu bikin saya susah fokus. Aku membeku. Panas menjalar sampai telinga. Aku, loh kok salahin saya? Adrian, habisnya, bajunya gitu. Saya sampai balik kamar mandi cuma buat nenangin diri. Kebanyakan imajinasi. Jantungku seperti jatuh. Dia bercanda, tapi terasa terlalu jujur. Aku, imajinasi apa coba pak? Balasannya cepat. Adrian, gak berani cerita, malu. Nanti kamu kabur dari rumah saya. Aku menutup mulut, tertawa pelan. Tapi perutku terasa mengencang. Aku, yaelah, cuma imajinasi doang kan? Adrian, iya. Tapi kamu yang jadi pemeran utamanya. Dunia mendadak sunyi. Hanya detak jantungku. Tanganku gemetar memegang ponsel. Bayangannya muncul lagi. Tatapannya. Tubuh besarnya. Cara dia mungkin memikirkanku. Dengan cara yang sama seperti aku memikirkannya. Aku berbaring di kasur. Menatap langit-langit. Napas pelan. Panas di dada tak hilang. Tanganku tanpa sadar menyusuri kulit sendiri. Pelan. Seperti mencoba menenangkan api kecil yang menyala di dalam. Mata terpejam. Membayangkan dia berdiri dekat. Sangat dekat. Sampai akhirnya, gelombang hangat itu datang lagi. Dan aku hanya bisa menggigit bibir, menahan suara. Saat sadar, ponselku masih di tangan. Chat terakhir darinya belum kubalas. Aku tersenyum lemah. Sepertinya kami sama-sama berimajinasi pagi ini. Dan aku mulai takut. Kalau suatu hari nanti, imajinasi itu berubah jadi nyata. Pagi itu keran dapurku benar-benar bocor. Jariku berhenti lama di atas kontak WhatsApp. Pak RT, keran saya rusak. Bisa bantu? Balasan datang cepat. Seperti dia memang menunggu. Sekarang? Jantungku berdebar. Iya, saya ke sana. Aku mondar-mandir di ruang tamu. Kenapa malah deg-degan begini sih, Sher? Dia cuma mau benerin keran. Aku sempat bercermin. Merapikan rambut, mengganti kaos rumah dengan tank top tipis. Celana pendek lembut yang nyaman. Aku mendesa pelan. Kenapa aku dandan lagi sih? Tok, tok, tok. Jantungku langsung naik ke tenggorokan. Aku buka pintu. Dia berdiri di sana. Kaos abu-abu. Celana kerja. Otot lengannya terlihat jelas. Dan senyum kecil itu bikin perutku hangat. Pagi, Cher. Pagi, Pak. Suara kami sama-sama canggung. Di dapur, dia jongkok membenarkan pipa. Aku berdiri terlalu dekat. Seharusnya menjauh. Tapi kakiku seperti menolak. Tangannya bergerak cekatan. Air memercik tiba-tiba. Cipratan mengenai bajuku. Tank top tipis itu langsung menempel di kulit. Basah. Transparan. Aku terdiam. Dia juga. Untuk beberapa detik, tak ada yang bicara. Tatapannya turun. Lalu cepat-cepat naik lagi. Menelan ludah. Aku bisa melihat lehernya bergerak. Dan anehnya, aku tidak menutupi diri. Aku malah berdiri diam. Seolah membiarkannya melihat. Kekerannya udah beres, katanya pelan. Tapi dia belum bangkit. Aku juga belum bergerak. Jarak kami terlalu dekat. Kalau aku maju sedikit saja, dada kami bersentuhan. Adrian, aku memanggil pelan. Bukan Pak. Dia menatapku. Tatapan yang berbeda. Bukan tatapan tetangga. Tapi laki-laki. Yang menginginkan perempuan di depannya. Shirley, kalau kamu lihat saya begitu terus. Dia berhenti. Napasnya berat. Saya bisa salah paham. Aku tersenyum tipis. Berani. Memangnya, salah paham yang gimana? Hening. Sampai aku bisa dengar detak jantungnya. Atau mungkin jantungku sendiri. Tangannya perlahan menyentuh pinggangku. Hangat. Tubuhku langsung lemas. Seperti listrik menjalar. Aku harusnya pulang, bisiknya. Tapi tangannya tak bergerak. Aku malah makin mendekat. Sampai jarak itu hilang.
Napas kami bercampur, dan saat bibirnya akhirnya menyentuh bibirku, dunia seperti berhenti. Tak ada suara, tak ada pikiran, hanya hangat dan rasa yang sudah kutahan berhari-hari. Tanganku mencengkeram bajunya. Dia mengangkatku sedikit ke meja dapur. Segalanya terasa cepat, buru-buru. Seolah kalau kami berhenti berpikir 1 detik saja, keberanian ini akan hilang. Ciuman, pelukan, bisikan napas, sentuhan yang makin dalam. Tirai dapur bergoyang. Pagi itu matahari masuk tanpa malu. Dan untuk pertama kalinya, imajinasi kami tak lagi cuma khayalan. Beberapa waktu kemudian, aku bersandar di dadanya. Masih terengah, masih hangat. Dapur berantakan, keran sudah tak bocor. Tapi justru hatiku yang terasa bocor sekarang. Sepertinya, aku tak akan bisa kembali pura-pura biasa lagi dengannya. Pagi itu aku bangun dengan tubuh pegal. Setiap bergerak ada sisa hangat semalam. Bayangan dapur, Nea, napasnya di leherku. Aku menutup wajah dengan bantal. Aku benar-benar melakukannya dengan tetanggaku sendiri. Dan yang lebih parah, aku sama sekali tidak menyesal. Di dapur aku membuat roti. Buat terima kasih gumamku, padahal aku cuma ingin melihatnya lagi. Rumahnya sepi saat aku menutup. Tok tok tok, pintu terbuka. Dia muncul. Rambut masih sedikit berantakan. Terlihat terlalu laki-laki. Aku langsung menelan ludah. Shirley, aku cuma mau ngantar roti. Makasih soal keran kemarin. Dia tersenyum. Tatapan itu lagi. Hangat tapi nakal. Masuk dulu. Ruang tamunya sederhana. Sofa abu-abu, kami duduk berdampingan. Terlalu dekat. Paha kami bersentuhan sedikit. Dan sentuhan kecil itu saja sudah bikin napasku berubah. Aku benci betapa mudahnya tubuhku bereaksi kalau dekat dia. Makasih rotinya, katanya pelan. Aku mengangguk, canggung, sunyi. Hanya suara kipas angin. Lalu, cara dia menyebut namaku pelan begitu, membuat perutku langsung mengencang. Aku kepikiran terus semalam, fisiknya. Aku tak berani menatap. Kalau kamu gak datang, mungkin aku yang nyamperin. Jantungku berdetak keras. Kenapa? Tanyaku pura-pura polos. Dia tertawa kecil. Tanya aja badan kamu. Tangannya bergerak duluan. Pelan, menyentuh pinggangku. Naik, hangat, mantap. Sampai berhenti tepat di sisi dadaku. Sentuhan itu ringan, tapi cukup membuat seluruh tubuhku gemetar. Seperti ada arus listrik. Aku menggigit bibir. Shirley, kamu sadar gak sih? Suaranya seraks. Kamu bikin aku susah mikir. Tangannya makin berani. Telapaknya merasakan lekuk tubuhku. Dadaku naik turun cepat. Spot bra tipis yang kupakai terasa tak ada gunanya. Sentuhannya terasa jelas, nyata, membuatku lemas. Aku menatapnya, terlalu dekat. Napas kami bercampur lagi. Dan kali ini, aku yang duluan mencium dia. Sofa berdiri pelan, tangannya memelukku kuat, seolah takut aku hilang. Ciumannya lebih dalam, lebih lapar. Seperti 2 orang yang sudah terlalu lama menahan diri. Waktu terasa kabur. Hanya suara napas. Bisikan namaku. Tanganku mencengkeram bahunya. Dan pagi itu, ruang tamu kecil itu menjadi saksi betapa tak terkendalinya kami. Beberapa waktu kemudian, kami duduk terengah. Rambutku berantakan. Bajunya kusut. Tapi saat aku hendak bangun, dia menarik tanganku lagi. Tatapan nakal. Baru mau kabur, aku tertawa gugup. Udah cukup. Dia mendekatkan bibir ke telingaku. Belum. Dan sebelum aku sempat protes, aku kembali jatuh ke pelukannya. Untuk kedua kalinya, lebih lambat, lebih lama, lebih dalam. Seolah pagi itu tak ingin membiarkan kami pulang terlalu cepat. Saat akhirnya aku keluar rumahnya, kakiku masih lemas. Roti yang kubawa tinggal setengah. Tapi jantungku penuh. Dan satu hal yang pasti, hubungan ini sudah terlalu jauh untuk disebut sekadar tetangga.